Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses Milad Bikers Wuhan Pekanbaru yang ke-7 dan Silatda Bikers Wuhan Sumatera yang pertama. Hijrah berjamaah untuk satu tujuan. Mudah-mudahan selalu bersama dalam amal soleh. Tetap solid yang sudah bergabung, alhamdulillah. Bagi yang belum, segera bergabung bersama Bikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga kita mendapatkan berkah ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, maksudnya dengan sanad Imam Nawawi sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 316. Wa anhu, darinya, nya di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jaa, datang, rajulun seorang laki-laki. Kalau satu rajul, kalau dua rajulani, kalau tiga rijal. Siapa nama anaknya, Bu? Rijal, berarti namanya beberapa orang laki-laki. Tapi dia satu, dia memang satu Ustaz, tapi tenaganya macam beberapa orang laki-laki. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas, siapa orang yang paling berhak, siapa orang yang paling berhak bihusni, mendapatkan kebaikan, sahabati, bakti, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan bakti saya. Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibu. Summa, kemudian man, siapa lagi? Qala, Nabi menjawab, ummuka. Qala summa man, siapa lagi? Qala ummuka, 3 kali, ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian dia tanya lagi, qala summa man, siapa lagi? Qala, kata Nabi, abuka, bapak, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab mereka. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Kualitas hadis paling tinggi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain bunyi redaksinya tapi substansi maknanya sama. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah. Coba tengok. Dalam riwayat yang pertama, bi husni sahabati. Dalam riwayat kedua, bi husni suhbah. Siapa yang layak mendapatkan kebaikan suhbah saya? Nabi menjawab, ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Yang pertama tadi 3 kali tanya, 3 kali jawab. Yang ini 1 kali tanya, 3 kali jawab. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abaka, kemudian bapak. Summa adnaka, kemudian yang lebih dekat. Abang, adik, keponakan, anak saudara, sepupu. Kemudian yang lebih dekat, adnaka, yang lebih dekat. Was-sahabatu, arti sahabah bermakna suhbah. Sahabah sama dengan makna suhbah. Wa qauluhu, ucapan Nabi SAW, summa abaka, bapakmu, ayahmu, hakadha. Memang begini bunyinya dalam hadis. Wa mansubun, abaka, mansub, garis atas.
Abaka mansub, abuka marfu, abaka mansub baris atas, bi fi'lin mahdhufin, kata kerjanya mahdhuf, dibuang. Ai artinya summa birra abaka. Aslinya bunyi kalimatnya kemudian birra abaka, berbaktilah kau kepada ayahmu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, summa abuka, kemudian bapakmu. Kok bisa jadi abaka? Karena ada kata kerja yang dibuang. Sebetulnya di situ ada kata birra abaka, berbaktilah pada bapak. Wa hadza wadihun, ini jelas. Ada spidol. Spidol yang untuk whiteboard, yang permanen. Mohon izin nulis sedikit. Sod, ha, ba, ya kan? Lalu kemudian orang mengatakan ada sahibi, sahibi. Artinya ini teman saya. Sahaba, sahibi, teman saya, jadi teman. Dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi, sahibati, istri. Nah, tadi teman, sudah jadi istri. Kalau satu sahibun, kalau banyak ashab. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabun nar. Jadi penghuni, penghuni pula. Teman, istri, penghuni yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat, tokoh masyarakat. Saya mewakili sahibul baik. Apa kata sahib di sini? Pemilik. Teman, istri, penghuni, pemilik. Padahal akarnya satu. Kita kalau mau banyak dapat ilmu dari guru, kita mesti sohbah. Sohbah. Jadi sebetulnya sahabat ini selalu bersama. Sahibi, karena kita selalu bersama, maka jadi sahabat. Sahibah, istri, karena selalu bersama. Maka kalau ada orang lebih selalu bersama sama istri, orang lebih sama istri dia selalu bersama. Ashab, penghuni neraka, karena selalu bersama neraka. Penghuni surga, karena selalu bersama penghuni. Sahib, pemilik, sahibul bait, karena dia selalu di rumah itu. Sahibul sohbah, selalu bersama. Itulah makna hadis tadi. Siapa orang yang paling layak selalu aku bersama dia? Itu makna sohbah. Satu kata bahasa Arab itu maknanya bisa banyak, tapi kalau kita telusuri akarnya, maknanya sebetulnya satu. Siapalah orang yang paling layak aku selalu bersama-sama dengan dia? Kata Nabi, ibumu. Masuk kerja jam 8 pagi, berangkat dari rumah jam 7, makan siang sama dia, meeting sama dia, rapat sama dia, keluar kota sama dia, melayani dia di rumah dia, kita
melahirkan istrinya, kita lah pula mengurus semuanya. Siapa itu? Atasan kita. Habislah waktu kita untuk dia. Pas giliran bagi-bagi jabatan, nonjok kita dibuat. Selalu kita sama dia, serumah sama dia, sekamar sama dia, satu tempat tidur sama dia, sehidup semati sama dia. Pas giliran kita mati, habis dia diambil. Tapi jangan gara-gara ini antum takut nikah. Atasan, kawan, sama-sama mancing sama dia, sama-sama kongko sama dia, sama-sama jalan sama dia, sama-sama sama dia. Habislah udah rahasia kita bukakan sama dia. Sekali dia mau minjam duit tak kita kasih, langsung berubah jadi lawan. Dibukakannya pula air kita semua. Betul tak kata Nabi? Siapa orang yang paling layak aku selalu bersama dia? Ibu. Jadi kawan, bini, atasan, kawan satu tempat kerja, murid. 10 kita buat baik, sekali kita salah, hilang 9. Apapun yang kita buat baik, buruk kita di mata orang. Sebaik apapun kita ke kawan, ke tetangga, ke jiran, jelek. Tapi sama ibu, nah. Tapi waktu kita lebih banyak ke siapa? Ke orang. Ke ibu lah paling sedikit. Nah, jadi yang masih ada ibunya, husnul sohbah, selalu lah bersama ibu. Kalau kebetulan hari Sabtu, hari Ahad, luangkan waktu, bawa dia ke pasar, bawa belanja, bawa berjalan, bawa ke mall, bawa ke tempat makanan paling enak. Nanti mana di mall nih restoran yang mau makan. Belikan bajunya, belikan kainnya. Kalau masih ada, kalau tak ada, ini mau kurban, bayarkan kurban untuk almarhum. Bi husni suhbah. Siapa orang yang paling layak selalu sama. Itulah asal kata suhbah, selalu bersama. Habis 316. Pindah ke 317. Wa anhu, darinya, maksudnya Abu Hurairah juga. Anin Nabi, dari Nabi SAW, qala, dia berkata, raghima anfu, raghima berdebu, anfu hidung, berdebu hidungnya 3 kali kata Nabi. Raghima anfu, berdebu hidungnya, berdebu hidungnya, berdebu hidungnya. Apa maksud berdebu hidung? Ini ungkapan. Ungkapan itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Berdebu hidung maksudnya hina. Berdebu hidung itu artinya hina. Istilah ini tidak ada dalam bahasa Melayu. Istilah berdebu hidung tidak ada dalam bahasa Melayu. Itu hanya istilah dalam bahasa hina. Orang kita kalau untuk menunjukkan hina, kecoreng kening. Orang, kamu bagaimana di komplek kamu tuh, di lingkungan? Awak sarok-sarok kuaci. Itu hina maksudnya ini. Kalau orang Melayu, bagaimana kamu di kampung kamu? Saya nih Pak Ustadz macam melukut di tepi gantang. Nah, itu artinya dia tak ada posisi, hina. Melukut di tepi gantang, nggak tahu gantang. Gantang
karung besar tempat padi beras itu gantang. Saya beli beras 1 gantang, makanya ada istilah menggantang asap. Mampaknya penuh tapi kosong. Macam mana calon kau itu? Itulah dia orangnya Ustaz. Oh, macam gantang dia entah gitu. Gantang lu dia entah. Macam melukut di tepi gantang. Kalau kita menampi padi, padi itu diletakkan di tampah, yang ditampi. Itu kan ada padi-padi yang patah-patah di ujung-ujung. Itu bahasa Melayu melukut. Macam melukut di tepi gantang. Ujung-ujung padi yang patah didekatkan dengan karung besar. Saya kalau udah dekat sama dia tuh, rasa saya macam melukut di tepi gantang. Anak-anak sekarang tak paham itu. Kenapa? Dia tak pernah menampi padi. Langsung beli masuk rice cooker. Banyak mana-mana ungkapan itu. Saya sekedar mau ngasih tahu bahwa orang Arab itu pun tak paham juga ini. Karena bahasa ini 1400 tahun yang lalu. Sama juga macam kita, orang Minang, anak-anak Melayu pun tak paham yang ungkapan-ungkapan itu kalau kita jelaskan. Rahimah anfu, berdebu hidungnya, maksudnya hina. Siapa itu orang yang berdebu hidungnya yang hina itu? Man adraka abawaihi, sempat berjumpa dengan emaknya, dengan ayahnya, indal kibari, sudah tua. Emaknya 70, ayahnya 75. Emaknya 75, ayahnya 80. Sempat dia sama-sama tua. Ahaduhuma, salah satunya, ayahnya tua atau emaknya tua, yang satu sudah meninggal. Au kilaihima, atau dua-duanya. Umur kau berapa? Umur saya 75. Umur bapak berapa Pak? Umur saya 75 Pak Ustaz. Oh, udah tua ya. Emak saya ada di rumah lagi Pak Ustaz. Berapa umurnya? 90. Ayah saya 95. Siapa itu? Raja Charles. Raja Charles itu 75. Emaknya hidup lagi. Itulah dia Elizabeth Taylor. Taylor itu aslinya penjahitan. Pindah ke Amerika di Taylor. Itulah raja yang paling lama menunggu jadi raja. Menunggu Elizabeth Taylor meninggal, baru dia jadi raja. Baru beberapa tahun, udah mau diganti. Raja Charles, Inggris. Hina, celaka, tak beruntung, berdebu hidungnya. Siapa itu? Orang yang sempat serumah, hidup sama-sama dengan maknya, dengan ayahnya, sama-sama tua. Salah satunya atau kedua-duanya. Falam yadkhulil jannah, tapi dia tak masuk surga. Oh, berapa lama serumah sama makmu? 20 tahun. Serumah sama ayahmu? 20 tahun. Tapi tak masuk surga. Kenapa? Tak berbakti. Video sekarang tentang anak, jadi tak terhitung. Hampir tiap hari kita ditontonkan video. Orang tua dibawa jalan-jalan, ditinggalkan di pinggir jalan. Video mandi dipukul pakai gayung. Saya begitu itu tak saya tonton. Asal nampak saya lewat tengah. Karena kalau saya tonton, banting saya handphone ini. Kita kalau bisa lagi hidup orang tua itu, ya Allah. Dia diberikan kesempatan hidup. Beberapa hari yang lalu saya selalu ditanya jamaah masalah hukum. Apa hukumnya Pak Ustadz? Orang tua mau dibalikkan dari Jakarta karena anaknya tak mau menjaga. Dipulangkan ke anak kemanakan yang ada di kampung. Saya bilang, kalian sanggup menjaganya? Kami pun susah juga Pak Ustadz. Anaknya ada di Jakarta, ada, tak mau dia jaga. Sekarang mau dikirim ke kampung nih Pak Ustaz. Cemanalah sikap kami sebagai anak kemanakan? Ini mama kami nih Pak Ustaz. Saya bilang, kalau sanggup kalian jaga, jagalah.
Kalau tak sanggup kalian jaga, carikan panti jompo. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia pun susah. Rumah kamarnya satu, dia sama bininya. Dia sanggup, bininya belum tentu sanggup. Dia pula termasuk takut sama bini. Emang ngeri zaman sekarang. Saya membaca WA dari jamaah itu, ngeri. Anak 4, mobil Alphard, mati hari Jumat, sakit hari Selasa. Hari Selasa sakit malam Rabu, hari Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat. Berarti ada 5 kali kesempatan untuk bawanya ke rumah sakit. Tak dibawa orang ke rumah sakit. Meninggal hari Jumat. Husnul Khatimah. Bahagia mendengar meninggal hari Jumat. Tapi dari hari Selasa sakit. Anak 4. Kalau dibilang tak ada, 4 orang. Bayangkan itu mengandung 4 kali itu. Kali 9 bulan. 2 tahun menyusukan, membesarkan, meleleh air mata. Tak terbayang saya itu cuma emaknya itu dulu susah menjaganya. Satu anak itu aja puasanya tinggal 90 hari. Waktu mengandung 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan 2 tahun 30 hari. Satu anak itu aja 90 hari, kali 4 anak. Entah udah belum tahu, udah dikodoknya puasa. Satu pun anak itu tak membawa ke rumah sakit, meninggal. True story kisahnya. Tak cuma anak pula nasib kita nanti. Mudah-mudahan anak-anak kita berbakti. Celaka kata Nabi. Orang paling merugi, orang paling tak beruntung. Makanya yang punya orang tua, beruntunglah kalian. Yang tak punya orang tua, lebih beruntung lagi. Kenapa? Karena kalau punya orang tua tak berbakti, merugi. Tapi kalau tak sempat dia jumpa sama orang tuanya. Salah satu kenapa Nabi itu ayahnya meninggal umur dia 2 bulan, maknya meninggal umur dia 6 tahun, supaya dia tak sempat durhaka. Dan itu tak sempat dia. Ayahnya tak sempat nampaknya, emaknya tak sempat, dia akil balik, meninggal. Orang yang sempat durhaka, payah dia mendapat kemuliaan, payah dia dapat kebahagiaan. Malam yadkhulil jannah, tak masuk surga. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih. Hadis sekarang 318. Wa anhu dari dia. Siapa? Abu Hurairah juga. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabatan, saya punya kerabat. Saya punya kerabat. Asiluhum, aku sambung silaturahim dengan mereka. Ucapkan salam, aku datang ke tamu, bermusafahah, bersalaman. Wa yaqta'uni, ku sambung silaturahim tapi mereka memutus silaturahim. Ada model begini. Datang kita kirim paket, kita kirim beras, kita bersalaman, mereka pula memutus. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik pada mereka, aku kasih dia hadiah. Wa yusiuna ilaiha, mereka membalasnya dengan buruk. Air susu dibalas air. Wa ahlumu anhum, aku bersabar, aku menahan emosi. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka bersikap jahil, bersikap buruk, bersikap masa bodoh, jahil. Mengadu dia ke Nabi. Jadi ternyata keluarga yang model begini ini sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan keluarga-keluarga zaman sekarang nih Pak Ustadz ya, berarti kau belum baca hadis ini. Zaman dulu pun ada juga model, bukan sejak krisis ini aja.
Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, la in kunta kama qulta, la in qulta kama qulta, kata Nabi, kalau betul yang kau cakapkan macam yang kau cakapkan tadi, faka'annama tusifuhumul malla, maka seakan-akan engkau sedang memasukkan bara api neraka ke mulut mereka. Kau dah berbuat baik, tapi mereka membalas dengan buruk. Kau bawakan mereka makanan, diejek-ejeknya, dicaci-cacinya. Kau kasih duit, malah dibilangnya kau sikit kali duitnya. Maka perbuatan kau baik sudah, maka seakan-akan kau sedang menyumbatkan api neraka ke mulut mereka. Wala yazulu ma'aka minallahi zahir, Allah mengirimkan kepada engkau terus tak putus apa yang dikirimkan Allah, penolong. Kau senantiasa dikirimkan Allah malaikat penolong alaihim, untuk menghadapi mereka, madum ta'ala dzalik, selama engkau berbuat baik. Jadi yang selama ini berbuat baik, bersikap lembut sama keluarga, ngasih duit, ngasih beras, ngasih sembako, ngasih makanan, tapi sikap mereka buruk, mengejek, jangan berhenti. Saya udah mau saya putus bulan Mei ini Pak Ustaz. Ini udah tanggal 7 Mei ini. Balik dari sini kasih lagi. Jangan putuskan. Allah membalas mereka dengan menyumbatkan neraka, dan Allah memberikan engkau pertolongan. Artinya perbuatan jelek mereka untuk mereka, perbuatan baik kita untuk kita. Lana a'maluna walakum a'malu. Jangan berhenti buat baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu memberikan bantuan ke anak kemanakan, kepada kerabat, sepupu, sewali, jangan berhenti buat baik. Masalah mereka bercakap tak baik, makan tak baik, mereka makan api neraka. Dan kita tetap diberi Allah petolong. Gak miskin kita gara-gara menolong, tak susah kita gara-gara itu. Itulah macam-macam ujian. Ada orang diuji dengan suami, ada diuji dengan istri, ada diuji menantu, ada diuji dengan tetangga. Kita suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, saudara pula hantu. Sabar-sabar. Ini kalimat ini untuk menyabarkan. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sekarang penjelasan kata-kata yang jarang dipakai, kosakata yang pelik, yang unik, yang aneh, yang jarang dipakai. Tusifuhumul malla, tusifuhum bidhammit ta, huruf ta-nya dhammah, tu, wa kasri sin, huruf sinnya baris kasrah, si, tusif, al-muhmalah, tak ada titiknya. Kalau ada titiknya, shin. Wa tashdidil fa, fa-nya baris tashdid, tusif. Wal mallu bi fathil mim, mimnya baris atas, ma. Wa tashdidil lam, lamnya tashdid, mallu. Wa huwa ramad al-har, bara, debu, api, batu yang panas. Maka mereka yang mengejek, mengolok, tak pernah membalas baik, keluarga baik, balas buruk, mereka sedang memasukkan bara, batu, api menyala ke mulutnya. Jangan berhenti buat baik. Kirim sembako terus, kirim duit terus, kirim transfer terus. Kalau dia ngejek-ngejek, menyala mulut kau abangku, menyala dengan api neraka. Artinya ka'annama tut'imuhumur ramadal harra, seakan-akan kau sedang memberikan kepada mereka makanan api, bara, debu, batu, panas. Wa huwa tashbih
Ini kalimat ini tasbih, perumpamaan. Lima yalhaqum minal ismi, karena mereka dapat dosa. Kita kan ngasih duit, kita ngasih lontong, kita ngasih nasi uduk, ngasih beras. Kenapa pula mereka makan api neraka? Karena mereka sudah berbuat dosa, maka balasannya seperti memasukkan ke mulut. Kulit yang paling lembut, mulut. Tapak kaki, kalau kena api sedikit, lama baru terasa panas. Tapi mulut sedikit, kena halus. Begitulah kena api. Bima yalhaqu akil ar-ramadil har minal alam, sakit. Sebagaimana sakitnya mulut kena bara, kena api, kena debu, kena batu yang panas, begitulah mereka, mulut mereka yang sudah mengejek-ejek. Katanya keluarga, katanya orang kaya, katanya orang hebat, ngasih pun cuma segini aja, bagus tak usah kasih. Pas diputus, kasihlah. Itu maka kadang orang lebih mau ngasih sama orang lain daripada sama keluarga. Kalau sama orang lain, harum semerbak nama kita. Kasih sedikit aja, 3 papan bunga datang. Api kalau sama keluarga, jangankan papan bunga, bunga plastik pun tak ada. Wala syai'a 'alal muhsini ilaihim. Orang yang sudah berbuat baik, maka mereka tidak terkena azab sama sekali. Jangan kita balas buruknya itu dengan buruk, rugi kita 2 kali. Udahlah duit kita habis, beras kita habis, gula kita habis, kita pula tak dapat pahala. Jadi kalau mau, kasih. Kalau tak mau, jangan kasih. Udah ngasih, dibalas pula buruk. Tak dapat apa-apa gitu. Jadi disebut orang dosa kering. Dapat dosa keringnya aja. Maksudnya, kalau koruptor itu berdosa dia, cuman basah dosanya. Koruptor itu dosa basah itu. Ini dosa kering, udah duit kita habis, gula kita habis, sembako kita habis, transfer terus, tak ada dapat apa-apa. Lakin yanaluhum ismun azimun, mereka mendapatkan ismun, dosa azim, dosa yang besar. Bitaksirihim fi haqqi, karena mereka tidak membalas perbuatan baik. Wa idkhalihimul adha, mereka memasukkan sesuatu yang tidak baik ke mulut mereka, yaitu api neraka. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu maknanya, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu dia setelah menjelaskan hadis, kata dia, wallahu a'lam. Itu tawaduknya ulama. Jadi ulama itu kalau sudah menjelaskan, kata dia, wallahu a'lam. Dijelaskan dulu baru wallahu a'lam. Yang ditanya orang, menurut ulama ini wallahu a'lam. Betul, wallahu a'lam. Setelah menjelaskan, bukan sebelum. Banyak orang sekarang belum apa-apa, udah wallahu a'lam. 319. Wa an Anasin, dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, kualitas hadis tertinggi. Wa ma'ana, penjelasan makna. Makna yunsa'alahu fi atharihi, maknanya yu'akharu lahu fi ajalihi wa umurihi, ditakhirkan, ditunda ajalnya. Sebetulnya ajal dia mati tanggal 7 Mei. Tapi karena dia rajin bersilaturahim, maka ditunda menjadi 7 Mei 2035. Karena rajin bersilaturahim. Hadis ini muskil, hadis ini problem. Karena dalam Quran, likulli ummatin ajal, setiap orang sudah ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun.
Ajal tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Tapi hadis ini mengatakan bisa. Ini namanya mukhtaliful hadis. Kontradiktif antara hadis dengan ayat. Terus bagaimana solusinya? Ulama menjawab. Di antara yang menjawab ini Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pertama, big data, data kita ini semua sedetil-detilnya. Antum semua punya data. Website apa yang antum buka, antum sedang berada di mana, kemana aja. Setiap kita ini punya data. Siapa yang menyimpan data? Google. Pagi ini pengajian, malam karaoke. Ada semua data yang menyimpan Google. Karena setiap kita punya email. Kalau kita mau Instagram, masukkan email. Kita mau masukkan email. Maka dari email kita dia menyimpan data. Nah, data terbesar kita ini namanya Lauhil Mahfuz. Lauh papan. Mahfuz papan yang dijaga oleh malaikat. Yang punya lauh mahfuz itu Allah. Allah berkuasa untuk menghapus, mendelete, menukar, mengganti. Kuasa Allah. Jadi kalau Allah mau merubah umur saya gara-gara bersilaturahim, bisa atau tak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu jawaban pertama. Kalau ada orang nanti yang mengkontradiktifkan antara hadis ini dengan ayat, jawabannya adalah yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa untuk menghapus lauhil mahfuz atau menetapkan seperti sedia kala wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya lauhil mahfuz. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, umur tak bertambah. Gelas ini isinya hanya 100 ml. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Memang sudah segini isinya. Tapi kualitasnya bisa. Diisi air putih, diisi madu, diisi susu, diisi kopi, diisi teh tarik. Tempatnya sama, tapi isinya beda. Beda isi, beda harga. Kalau air putih 5.000, kalau kopi susu tergantung. Umurnya 40. Sama, 40. Tapi yang bersilaturahim isinya 80. Yang tak bersilaturahim isinya 20. Itu jawaban yang kedua. Hari ini ada orang yang bersilaturahim, ada yang tidak. Dari mulai pagi dia tidur sampai maghrib baru bangun, karena tadi malam begadang. Sama kita sama dia, sama-sama hidup. Tapi yang udah silaturahim, bangun pagi, sholat subuh ke masjid, pengajian, sarapan, ngobrol, zuhur silaturahim, asar silaturahim, maghrib silaturahim. Maka yang bersilaturahim itu umurnya seakan-akan lebih panjang daripada yang tidak bersilaturahim. Itu mana? Itu dua jawaban nanti bagi orang yang membantah. Kata dia hadis ini bertentangan dengan ayat. Tak ada hadis bertentangan dengan ayat. Kepala kau yang bertentangan dengan ayat. Zahirnya saja kelihatannya. Yang pertama kali yang membahas tentang hadis yang bertentangan, hadis bertentangan dengan ayat, hadis bertentangan dengan hadis bertentangan dengan akal. Itu yang pertama kali menulis itu Imam Syafi'i. Nama kitabnya Mukhtaliful Hadis, atau disebut juga dengan istilah Ikhtilaful Hadis, atau disebut juga dengan istilah Mushkilul Athar. Tapi buktinya ada pertentangan, katanya seakan-akan, sepertinya bertentangan menurut. Tapi sebetulnya tidak bertentangan. Tidak cukupkan sampai hadis 319, karena yang 320 ini panjang. Nanti pertemuan Rabu depan baru kita masuk 320.